Halo teman-teman. Jadi, di sini aku mau menceritakan mengenai prokerku terhadap mitra dengan membantu Bu Eni dalam menyesuaikan stok opnam produk pada usahanya. Untuk menyesuaikan stok opnam produk pada usaha Bu Eni, aku menggunakan aplikasi Big Seller. Aplikasi ini bisa digunakan baik di aplikasi ataupun di web. Di sini saya contohkan untuk di aplikasi. Untuk penambahan stok produk, kita tinggal menuliskan SKU produk. Yang selanjutnya bisa diedit untuk mau menambahkan berapa barang yang Bu Eni punya. Setelah itu tinggal dikonfirmasi dan secara otomatis akan terhitung sendiri. Selanjutnya untuk pengurangan produk, di sini juga sama. Kita tinggal menuliskan SKU produk. Yang selanjutnya dapat diedit berapa jumlah pengurangan stok untuk barang, dan selanjutnya dapat dikonfirmasi. Nah, untuk perhitungan stoknya bisa langsung dilakukan di aplikasi dengan menuliskan SKU per produk juga. Nah, aplikasi Big Seller ini sendiri terintegrasi dengan online shop sehingga otomatis menyesuaikan stok baik di online store ataupun offline store. Selanjutnya, saya juga menyediakan manual book untuk membantu Bu Eni penyesuaian stoknya. Paketan buku ini terdiri dari buku kas, rekap penjualan, list order, beserta buku stoknya. Semoga dengan dimudahkannya stok opnam produk ini dapat membantu melancarkan usaha Bu Eni. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini aku akan menceritakan mengenai program kerjaku, yaitu survei kepuasan pelanggan. Tujuan dari survei kepuasan pelanggan ini adalah untuk mengukur dan memahami sejauh mana pelanggan merasa puas atau tidak puas dengan produk atau layanan yang mitra tawarkan. Kita pun juga mendapatkan pandangan, persepsi, dan pengalaman pelanggan terhadap usaha kita. Langkah pertama untuk menentukan tujuan survei ini adalah berdiskusi dengan mitra kami. Dari hasil yang kita diskusikan dengan mitra, kita menjadi tahu apa yang ingin kita ketahui dari pelanggan. Dan yang ingin kita ketahui mengenai survei tersebut adalah evaluasi kualitas produk, layanan pelanggan, dan efektivitas pemasaran serta survei kepuasan pelanggan. Setelah menentukan tujuan, langkah selanjutnya adalah merancang pertanyaan yang relevan dan efektif. Kita memastikan bahwa pertanyaan yang kita buat tidak ambigu dan mudah dipahami. Bahasa yang sederhana dan jelas juga memudahkan pelanggan untuk memberikan tanggapan dengan akurat. Dan setelah membuat rancangan pertanyaan, kita menguji cobakan survei kepada pelanggan yang pernah membeli di mitra sebelumnya. Uji coba ini bertujuan untuk mengevaluasi pertanyaan dari survei tersebut. Dari hasil uji coba yang kita berikan, ternyata pelanggan bisa memahami dan menanggapi pertanyaan dengan baik sesuai dengan tujuan kita. Langkah selanjutnya adalah membuat final draft dari survei kepuasan produk yang siap untuk diberikan kepada klien. Langkah terakhir adalah bertindak berdasarkan hasil survei, area mana yang perlu diperbaiki, dan memastikan perkembangan dari produk usaha kita. Hai guys, perkenalkan nama saya Adrian Maulana Putra dari kelompok 19 KKU 2023. Nah, di sini saya membantu mitra kami dalam membuat branding dan juga packaging. Untuk branding yang saya buat, saya membuat logo seperti ini. Harapan saya, logo ini dapat membantu BNI dalam mengembangkan usahanya. Lalu untuk packaging yang saya buat, saya membuat 4 produk. Yaitu yang pertama, thank you card untuk tas, kemudian untuk anting-anting, untuk gelang, dan juga untuk kalung. Nah, tak hanya itu, saya juga membuat standing banner dengan harapan saat Ibu ini mengikuti event-event, beliau dapat memasangkan standing banner itu sebagai promosi di dalam usaha beliau. Harapan saya, semoga usaha Ibu ini dapat berkembang lebih besar lagi. Thank you, see you. Pada blogger ini saya akan membantu mitra untuk mengelola anggaran modal dan juga perhitungan harga pokok penjualan.
Berdasarkan hasil observasi, Bu Eni belum memahami alokasi modal yang digunakan pada usahanya. Dan di sini saya memberikan pengertian dan pelatihan pada Bu Eni. Kemudian, saya melanjutkan untuk mencari supplier kebutuhan produksi Bu Eni dan berhasil menemukannya di platform online dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Di sini, kami membeli beberapa barang yang diperlukan untuk proses produksi Bu Eni seperti manik-manik, mutiara, dan kain kafas dengan berbagai motif. Biasanya Bu Eni membeli bahan-bahan baku dari toko offline. Namun setelah kita melakukan perbandingan dengan toko online, ternyata toko online memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan toko offline. Program kerja ini bertujuan untuk mempersiapkan dan mengalokasikan sumber modal untuk kedepannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis anggaran modal dilakukan dengan mencari tahu sumber modal, mengalokasikan modal tersebut, dan memonitor modal yang digunakan oleh mitra. Selain itu, pencarian supplier bahan baku juga dilakukan untuk menekan harga pokok barang-barang yang diproduksi oleh mitra. Sedangkan penetapan harga pokok dilakukan dari pencarian supplier tetap dan menghitung jumlah bahan pendukung dari produk tersebut. Hasil analisis ini berguna agar Bu Eni tahu seberapa besar modal yang dapat dialokasikan ke area bisnis. Dan penetapan harga pokok berfungsi untuk membuat margin harga yang tepat saat mitra menetapkan harga jual produk. Pada Pasar di Unika, kami telah melakukan perhitungan harga pokok dan menetapkannya pada pasar kali ini. Program kerja pembuatan etalase selaras dengan tujuan mitra, yaitu mempersiapkan masa pensiun dengan fokus pada usahanya. Dan etalase yang dirancang dapat berguna untuk display stok produk yang diproduksi oleh mitra. Selain itu, pada program kerja ini juga dilakukan perluasan pasar dengan pemasukan ke pasar digital marketing, yaitu Instagram. Halo teman-teman, di sini saya ingin menceritakan mengenai program kerja saya, yakni perluasan pasar. Di mana tujuan perluasan pasar ini agar produk dari Bu Eni dapat lebih dikenal di masyarakat luas, dan juga agar Bu Eni lebih mudah untuk menjual produknya. Hal pertama yang saya buat dalam program kerja saya yakni pembuatan email, yang dimana diharapkan ke depannya jika branding produk Bu Eni sudah besar dan seseorang yang melakukan kolaborasi dapat menghubungi Bu Eni melalui email yang tertera. Kemudian yang kedua yakni pembuatan WA bisnis, yang dimana nanti di WA bisnis saya ini jika seorang pelanggan ingin melakukan custom produk dari Bu Eni dapat menghubungi nomor WA bisnis yang sudah ada. Dan yang ketiga yaitu online shop, karena pada awalnya Bu Eni ini hanya menjual jualannya hanya pada kerabat atau kenalan dan juga hanya melalui chat WA pribadi. Oleh karena itu, kelompok kami memutuskan untuk membuatkan akun online shop yang dimana dikhususkan untuk menjual produk Bu Eni. Dan online shop yang kami pilih ini yaitu Shopee. Kami memilih Shopee karena kami berpikir bahwa produk dan bentuk produk dan target penjualan dari jualan Bu Eni ini sangat cocok pada online shop Shopee, karena pada online shop Shopee ini terdapat sangat banyak jualan perhiasan dan juga pengguna yang terdapat di Shopee ini kebanyakan wanita. Sekian dari broker saya, terima kasih.